diurapi ketika berada di Betania. Memang kenapa kalau Yesus menikah, Mbak? Apakah ada hukum yang dilanggar? Jikalau memang itu ada data sejarah mengatakan bahwa Yesus itu menikah dalam konsep Yesus manusia seutuhnya dan saudara-saudara Kristen, ya itu tidak masalah. Hanya yang saya mempertanyakan mengapa konsep ini diangkat oleh Pak Nandar yang tadi yang dikatakan Bang Andi, Pak Nandar yang mengangkat ini, apakah memang ada landasan kuat dari saudara-saudara Muslim atau teologi Muslim sehingga dengan cepat mengatakan bahwa Yesus itu memang kawin? Itu yang saya mau tahu. Banyak Jadi hal. jangan balik arah ke Kristen dulu, Bang Suma, maksud saya begitu. Banyak hal. Yang pertama, hilangnya kisah matangnya seorang laki-laki, Yesus. Usia 15, 17, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 tahun usianya Yesus itu hilang di Bible. Kenapa hilang? Kenapa itu nggak ada? Kenapa diumpetin masa-masa itu? Ada apa? Itu satu. Yang kedua terkait dengan Bible. Bible itu kan banyak. Ada Bible Filipus, Injil Filipus. Sedangkan yang dipanggil oleh Yesus untuk melakukan misi dakwah bersamanya itu adalah Filipus. Kenapa kemudian Injil Filipus yang dilenyapkan? Kenapa Injil Filipus ini dikatakan Injil apokripa? Injil yang disembunyikan. Injil yang tidak dipakai. Siapa yang menjadi otoritas untuk membedakan bahwa ini Injil yang asli, ini Injil yang palsu? Ketika Injil Filipus menceritakan tentang pernikahan Yesus dengan istrinya, kenapa nggak dipakai data itu? Bukankah Filipus ini murid Yesus? Bukankah Filipus ini yang dipanggil kemudian oleh Yesus untuk memberitakan Injil? Bukan Paulus. Nggak pernah Paulus itu dipanggil oleh Yesus untuk memberitakan Injil, nggak pernah. Oke, secara Silakan. pribadi, apakah Bang Suma pernah membaca secara langsung Injil Filipus dari Injil Barabas itu sendiri? Kalau saya, dulu ada teman saya dari Arab, namanya Ustadz Ahmad. Tapi beliau sudah pulang ke Jawa. Saya pernah membaca Filipus itu. Injil Filipus itu pernah saya baca. Bahwa memang Yesus itu menikah di situ. Nah, setelah saya belajar tentang Bible hari ini, di data Yohanes 1:43, Filipus itu dipanggil oleh Yesus. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepada Filipus, "Ikutlah aku." Ini masa penginjilan. Dia pergi kemana? Ke Galilea. Sedangkan kalau kita membaca di dalam Markus 14, di sana jelas sekali bahwasanya Yesus bersama dengan murid-muridnya di Markus 1, dia pergi ke sana untuk mengajarkan Injil pada saat kemudian Yohanes ini ditangkap. Paulusnya kemudian, Yesus ini kemudian membawa Filipus bersamanya mengajarkan